How's life? Great, excellent, yay! Okay guys, so in this meeting, Sis Hana mau ngebahas tentang grammar to improve and boost our English speaking. Nah, tapi secara langsung nggak Sis Hana bakal kasih tahu tentang grammar-grammar apa ya yang bakalan kita bahas hari ini. Tapi kita bakal ngebahas tentang common mistake grammar when speaking in our everyday life. Nah, dengan teman-teman tahu gimana kesalahannya, pasti nanti teman-teman bakal lebih pede lagi ngomong bahasa Inggrisnya. Okay, so without any further ado, let's just start it. Okay guys, so in today's meeting, jadi kita bukan hanya ngebahas tentang kesalahan-kesalahan umum di beginner level aja, tapi nanti juga bakal ada intermediate dan juga advanced level yang bakal kita bahas. Oke guys, langsung aja kita ke contoh yang pertama, yaitu she drives always carefully. Oke, di sini ada yang agak mencurigakan nih guys ya. Nah, mungkin maksud dia adalah dia pengen ngomong dia selalu mengendarai dengan hati-hati. Nah, kira-kira yang salah di mana guys? Oke. Nah, di sini yang kurang tepat adalah penempatan always-nya ya guys ya. Penempatan always di sini kurang tepat karena dia adalah adverb of frequency. Harusnya dia jatuh sebelum verbnya. Oke, jadi yang lebih tepat seperti ini. She always drives carefully. Jadi ini adalah contoh yang tepat. Oke, yang kedua ada they're going to the park. Nah, apakah ada yang salah teman-teman? Oke, yang mana kira-kira? Oke, di sini yang kurang tepat adalah penggunaan their ya guys ya. Kalau their ini adalah possessive adjective yang artinya adalah milik mereka. Oke, jadi ini adalah kalau kita artikan satu persatu milik mereka pergi ke taman. Nah, jadinya kurang tepat ya. Yang lebih tepat apa teman-teman? Oke, yap, betul sekali. Yang lebih tepat adalah kita bisa menggunakan they are. Jadi, instead of saying their, kita bisa menggunakan they are. Nah, kalau yang di bawah ini adalah singkatan dari they are, jadi their. Meskipun pengucapannya sama, tapi artinya berbeda ya teman-teman kalau dari segi penulisannya. Oke, contoh yang ketiga di sini ada me and my friend will go to the mountain next week. Aku dan temanku mau pergi ke gunung minggu depan. Oke, nah di sini kira-kira ada yang salah nggak guys? Bagian mananya yang kurang tepat? Nah, oke, yap, betul sekali. Bagian yang kurang tepat di sini adalah yang me. Kenapa me? Kenapa nggak boleh me? Karena di sini me berkedudukan sebagai objek. Oke, jadi dia nggak boleh ditaruh di depan, guys. Kalau my friend boleh diletakkan di depan karena dia bisa berperan sebagai subjek. Oke, jadi contoh yang benar adalah ini dia. My friend and I will go to the mountain next week. Oke, nah karena and di sini kan harus menghubungkan yang setara ya guys ya. Jadi kalau yang di depannya subjek, yang di belakangnya harus subjek. Sedangkan I di sini bisa kita gunakan sebagai subjek juga. Oke guys, kita langsung lanjut aja ke soal yang nomor 4. She has many money. Nah, kira-kira di sini di mana guys yang kurang tepat ya? Nah, di sini she has many money artinya adalah dia memiliki banyak uang. Oke, yang mana uang di sini kelas katanya adalah dia terhitung sebagai uncountable. Nah, uncountable itu contohnya kayak gimana aja sih sana? Nah, uncountable itu ada kayak water, terus dust, kemudian air ya. Hal-hal yang nggak bisa kita hitung. Dan mostly meskipun dia dalam jumlah yang banyak, dia nggak ada SES-nya guys ya. Contohnya kalau misalnya benda yang banyak itu kan biasanya kita selalu kasih S ya di belakangnya. Contohnya misalnya meja-meja, jadi tables, kursi-kursi, chairs. Begitu, oke. Nah, kalau money di sini uncountable, jadi lebih tepatnya kita tidak menggunakan many, tapi apa guys kira-kira? Oke, betul sekali. Kita bisa menggunakan much. Jadi ini adalah contoh yang benar. She has much money. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kelima, di sini ada I'll see you on December at Monday in 12 AM. Nah, kira-kira yang bagian mana ya guys yang kurang tepat? Nah, betul sekali ya. Di sini ada prepositionnya yang kurang tepat ya guys ya. Di sini ada on, kemudian at, sama in guys. Nah, terus yang lebih tepat harusnya gimana Sis Hana? Oke, Sis Hana kasih contoh yang lebih tepatnya ya. Oke.
Jadi, kalau bulan atau tahun, kita itu bisa menggunakan in, ya. Nah, kemudian untuk hari atau tanggal, kita bisa menggunakan on. Oke, sedangkan untuk waktu yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan at, ya guys ya. Jadi, urutannya adalah in dulu, baru on, kemudian yang paling spesifik kita bisa menggunakan at. Oke guys, karena kita tadi udah ngebahas tentang common mistake di beginner level, sekarang kita naik dikit nih ke intermediate level. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada there are less people here than yesterday. Ini yang mana nih yang kurang tepat ya? Kalau dilihat-lihat sih kayaknya hampir nggak ada ya. Oke, di sini artinya ada lebih sedikit orang di sini daripada kemarin. Oke, nah karena sebelumnya si Hana udah ngebahas tentang countable, uncountable. Oke, nah kita bisa lihat di sini guys ya, ada less. Kira-kira less itu biasanya digunakan untuk yang countable atau uncountable. Oke, betul sekali untuk yang uncountable. Contohnya misalnya kayak less sugar, less ice, ya kan? Nah, sugar dan ice itu juga merupakan benda-benda yang uncountable. Sedangkan people di sini adalah countable. Oke, jadi kurang tepat. Yang paling tepat apa guys? Yang lebih sedikit. Oke. Yap, betul sekali. Yang lebih tepat yang bisa kita gunakan adalah fewer. There are fewer people than yesterday. Nah, ini baru cocok karena people-nya di sini countable, jadi kita bisa menggunakan fewer. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini ada she was standing among her mom and her sister. Nah, kira-kira di sini yang salah yang mana, guys? Nah, yap, betul sekali. Yang kurang tepat di sini adalah bagian among-nya. Karena guys, among itu biasanya kita gunakan kalau kita diampit di antara beberapa orang, tapi yang banyak atau yang nggak kita ketahui berapa banyak mereka. Contohnya kayak among us, di antara kita. Kitanya siapa? Nah, nggak tahu ya guys ya. Nah, jadi yang lebih tepat apa guys? Ya, betul sekali, yang lebih tepat adalah between karena udah jelas di antara aku dan juga saudara perempuanku. Oke, contoh selanjutnya ada I have seen this movie last week. Aku sudah nonton film ini pekan lalu. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini guys, kayaknya nggak ada kesalahan ya. Tapi sebenarnya ada guys. Yang mana coba? Nah, betul sekali. Di sini sebenarnya bisa antara dua ya guys ya. Antara have seen atau last week. Yang mana dua hal ini nggak bisa disatukan guys. Jadi kita harus pilih salah satu ya. Kalau misalnya kita pilih last week, jadi kita harus pakai simple past. Yang mana kita nggak perlu menggunakan have. Ya, jadi cukup pakai I saw this movie last week. Oke, nah kalau misalnya kita memilih I have seen nih, berarti last week-nya harus kita hilangkan guys. Kita harus menghilangkan last week-nya menjadi time signal yang nggak ada titik tertentunya. Karena present perfect itu harus masih berlaku sampai sekarang atau masih terasa sampai sekarang. Oke, ini dia contoh benarnya ya guys. Kalau misalnya kita menggunakan past simple, jadi kita menggunakan last week-nya ya. Tapi kita mengganti verb-nya menjadi verb 2. Dari see menjadi saw. Oke. Nah, tapi kalau kita memilih present perfect, nah jadi kita tidak boleh memasukkan waktu spesifiknya ya. Kita bisa menggantinya menjadi before. Jadi last week-nya kita ganti menjadi before. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke contoh soal berikutnya. Oke. She is enough strong to lift the rocks. Nah, di sini sebenarnya ada dua kesalahan guys ya. Yang mana itu? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, ya betul sekali, di sini ada enough sama that guys ya, yang kurang tepat. Sisanya bakal ngebahas yang enough-nya dulu. Oke. Di sini kenapa enough kurang tepat? Karena dia ketemu sama strong. Yang mana strong itu adalah adjective. Jadi yang lebih tepat harusnya adalah strong enough. Enough kalau bertemu dengan adjective harusnya adjective dulu, baru enough. Contohnya misalnya strong enough, pretty enough, big enough. Nah, sedangkan kalau enough ini bertemu dengan noun, enough-nya yang duluan guys ya. Contohnya misalnya I have enough boyfriend, I have enough money, atau I have enough milk. Nah, contohnya seperti itu. Oke, yang kedua di sini ada that guys, yang kurang tepat. Kenapa that kurang tepat?
Nah, karena di belakangnya itu ada rocks, yang mana dia jamak, ya. Nah, jadi yang lebih tepat apa guys kira-kira? Betul sekali, those ya. To lift those rocks. Karena that itu untuk itu yang satu, sedangkan those itu untuk itu yang banyak. Oke. Nah, contoh tepatnya Sisna kasih tahu ya. Oke. Jadi seperti ini. She's strong enough to lift those rocks ya. Ini udah top Marco top. Oke, untuk contoh sentence yang berikutnya ini ada we have been working in this company since 2 years. Nah, kenapa kok salah Sisna? Kira-kira yang mana guys yang kurang tepat? Oke. Ya, betul sekali, yang di sini kurang tepat adalah bagian since guys. Kenapa dia kurang tepat? Karena di sini 2 years aja, bukan 2 years ago. Yang mana kalau misalnya kita menggunakan since itu harusnya kejadian tersebut dimulai pada titik tertentu. Misalnya since 2000 atau since 2 years ago, since 2 weeks ago. Nah, itu kan ada satu titik tertentu ya. Kalau di sini 2 years aja, jadi yang lebih tepat apa nih? Oke. Nah, jadi yang lebih tepat adalah for, karena di sini 2 years adalah durasi ya guys ya. Jadi kita bisa menggunakan for untuk menunjukkan berapa lama durasi tersebut, sedangkan since untuk menunjukkan titik tertentu di masa lalu. Nah, oke, selanjutnya guys, di sana mau kasih tahu beberapa common mistake yang ada di advanced level. Nah, ternyata bukan cuma beginner sama intermediate aja ya yang kadang punya common mistakes, ternyata ada advanced juga. Oke, contoh yang pertama di sini ada she likes eating, do sport, and to read a lot. Nah, kira-kira bagian mana ya guys yang kurang tepat? Nah, betul sekali. Di sini yang kurang tepat adalah karena di sini ada bagian N ya guys ya. Yang mana kalau ada N itu harus menghubungkan sesuatu yang setara. Contohnya misalnya aku dan pacarku. Jadi kalau aku cantik, pacarku harus ganteng. Begitu contohnya. Oke, sedangkan di sini ada she likes eating, ada verb ing. Terus ada do, verb 1. Kemudian ada to read. Nah, jadi ini macam-macam banget ya guys ya. Harus kita setarakan lebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai ing, bisa ing semua. Atau misalnya mau pakai to infinitives, bisa to infinitives semuanya. Nah, jadi kalimat yang benar seharusnya she likes eating, doing sport, and reading a lot. Nah, kalau ini semuanya pakai verb ing. Nah, yang selanjutnya ada she likes to eat, to do sport, and to read a lot. Nah, ini semuanya pakai to infinitives. Oke, di sini ada each of the students are responsible ya. Yang artinya setiap dari murid-murid itu bertanggung jawab. Oke, kira-kira bagian mananya guys yang kurang tepat di sini? Oke, nah bagian yang kurang tepat di sini adalah penggunaan to be-nya ya guys ya. Yang harusnya dia menggunakan apa kira-kira? Nah, karena di sini ada each of the student yang mana dia sebenarnya adalah singular guys, bukan plural ya. Meskipun dia artinya adalah masing-masing, tapi masing-masing di situ kan artinya dia tunggal ya kan. Jadi harusnya kita menggunakan apa? Ya. Yap, betul sekali, kita seharusnya menggunakan is. Jadi contoh yang benar adalah each of the student is responsible. Nah, sis, kenapa di situ ada s-nya, tapi kok kita nggak pakai are aja? Nah, karena di sini subjek utamanya adalah each of guys ya. Jadi the students di situ hanya berperan sebagai subjek pelengkap aja. Jadi kita masih tetap pakai is. Alright guys, that's all explanation from Sis Hana. Nah, kalau teman-teman biasanya menggunakan common mistake yang bagian mana nih? Boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, pastinya kalau Sis Hana udah kasih tahu kesalahan umum yang sering banget kita lakukan, jangan diulangin lagi ya Dik ya. Oke, alright guys, thank you so much for watching this video. See you in the next video, and the last we say, Mr. Bob, super seru!